Selamat pagi Bapak Agung yang saya hormati. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi analisis bisnis model kelompok kami demi memenuhi ujian akhir semester. Kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Anissa Mediana Aryani, Marcelino Winchester, dan Ricardo Wijaya. Berikut adalah hasil presentasi dari kami. Executive Summary. Hasil penelitian dan pengembangan benih sayuran ini diproduksi, diproses, dan dikemas, serta dipasarkan untuk petani Indonesia yang nantinya akan saya beri nama dengan merek dagang cap Semilas Vegetables. Kami memilih untuk melakukan proses produksi benih sayuran ini tidak jauh dengan lokasi pedesaan, yang mana lebih berdekatan dengan banyaknya aktivitas yang berbau pertanian. Tentunya juga tidak ingin mengganggu produktivitas pekerja di perkotaan. Bisnis benih sayuran ini termasuk ke dalam industri pertanian. Berdasarkan lingkungan di sekitar kami, bahkan mungkin di seluruh dunia, peminat benih sayuran meningkat bahkan sampai memunculkan petani-petani kreatif dari generasi milenial yang sukses. Di sini animo masyarakat yang sangat tinggi dan merupakan dukungan untuk pertanian Indonesia sendiri, terutama subsektor hortikultura. Pandemi dan WFH membuat orang memilih aktivitas baru di rumah, seperti urban farming dengan menanam hidroponik di rumah. Ini adalah fenomena luar biasa. Kami memantau penjualan benih sejak tren ini berlangsung, dan ternyata benih horti meningkat hingga 5 kali lipat, ujar Anton, sapaan akrabnya pada Focus Group Discussion, bertajuk Kisah Sukses Urban Farming bersama tabloid Sinar Tani melalui Zoom. Sebelum terjun langsung, kami akan melakukan survei lagi dari kebanyakan orang di luar sana dan didukung penelitian internet. Apakah banyak orang yang berminat untuk membeli benih sayuran? Selain meyakinkan diri kami kembali, karena di luar sana menurut kami tidak hanya para petani, bapak atau ibu rumah tangga, terkadang banyak yang ingin dan hobi menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah mereka. Bisnis model kanvas dari Semilas Vegetables dimulai dari key partner. Di key partner itu ada petani Indonesia memasok benih sayuran sama toko-toko pertanian. Sementara di key activities-nya ada platform development dari 19 farm, pemuliaan tanaman di pabrik, dan pengelolaan limbah, pendistribusian benih sayuran. Dan di key research-nya ada 19 farm platform, brand, tenaga ahli, pertanian, dan tim. Di value proposition ada benih sayuran yang berkualitas dan bervariasi, berkontribusi peningkatan gizi melalui benih sayuran yang baik, mensejahterakan petani lokal, terjangkau. Dan di customer relationship ada diskon dan promo menarik, umpan balik pelanggan pada toko online maupun offline. Di channels ada 19 farm website dan media sosial. Customer segment ada petani Indonesia, ahli botani, atau hobi berkebun, bapak atau ibu rumah tangga, pelajar atau siswa sekolah. Di cost structure-nya ada salary, sales and marketing, equipment development, and maintenance. Sedangkan yang terakhir di revenue stream, ada hasil penjualan benih sayuran, subscription, business account, dan media sosial. Kemudian ada business model environment dari Semilas Vegetables. Yang pertama adalah market forces. Segmen pasar perlu menambahkan pelanggan dari kalangan yang membutuhkan benih sayuran selain petani. Kemudian market issues. Pabrik yang lebih banyak menyediakan macam-macam benih sayuran dan didukung oleh marketplace yang mereka miliki, serta izin pendirian Semilas Vegetables Farm. Kemudian poin berikutnya adalah needs and demands. Kebanyakan orang ingin membeli produk langsung dari pusat pengolahan produk benih sayuran yang sudah memiliki marketplace sehingga tidak usah datang ke toko yang menyajikan produk kami. Kemudian kekhawatiran akan produk benih sayuran yang dipalsukan dan dioplos dengan benih sayur saat membeli ke toko pertanian. Kemudian industry forces. Kompetitor yang sudah ada terlebih dahulu dan mendistribusikan produk benih sayuran. Yang kedua adalah new entrants. Akan banyak lahir merek benih sayuran seiring berkembangnya zaman. Poin berikutnya adalah key trends. Society and cultural trends. Era new normal dan kebiasaan masyarakat yang menyukai hal instan membuat mereka lebih banyak atau memilih pembelian online. Kemudian poin yang terakhir adalah macroeconomic forces. Pemulihan saat pandemi dan era kenormalan baru.
Banyak isu krisis pangan dan ekonomi anjlok setelah pandemi, dan kami perlu melakukan survei lebih lanjut untuk tantangan makroekonomik ini yang nantinya berkaitan dengan bisnis ini. Kemudian pada bab 2.c ini, kami akan menjelaskan bisnis pattern yang akan kami terapkan. Menurut pengamatan yang kami lakukan, pola bisnis pattern yang mungkin kita terapkan adalah long tail model, di mana kami berfokus pada penjualan berbagai jenis-jenis benih sayuran dan segmen yang dituju pun ceruk atau niche. Contohnya seperti petani, ahli botani, penyuka sayuran, di mana cenderung kepada yang membutuhkan benih-benih sayuran. Yang kedua adalah open business model. Semillas Vegetables ingin memberikan kebebasan pada publik untuk memberikan feedback atau ide-ide baru kepada kita agar kita lebih berinovasi. Bab keempat, value proposition canvas. Pada poin A adalah customer profile. Yang pertama adalah functional jobs. Memenuhi kebutuhan akan benih sayuran yang akan terus dibutuhkan para petani untuk memanen sayur. Yang kedua adalah social jobs. Pada social jobs ini, kita mendapatkan benih sayuran yang mendapatkan status kejelasan merek. Poin ketiga adalah personal atau emotional jobs. Pada poin ini, customer merasa aman karena kualitas baik dari benih sayuran yang diolah dengan benar, sehingga sayur yang nantinya panen diharapkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian poin keempat yaitu supporting jobs. Supporting jobs ini kami menjual ulang kembali produk Semillas Farm dengan menjadi retailer atau partner. Lalu kita masuk pada SWOT analysis. Untuk yang pertama, ada customer segment. Untuk strength dari customer segment sendiri, ada petani Indonesia. Dan untuk weakness-nya, masih minimnya pelanggan dari orang-orang yang juga butuh benih sayuran. Lalu, ya untuk opportunities-nya, ada ahli botani atau orang yang hobi berkebun, ada bapak atau ibu rumah tangga, dan juga pelajar atau siswa sekolah untuk tugas penelitian. Dan untuk traits-nya sendiri, masih adanya persaingan ketat pada bisnis benih sayuran lain atau banyaknya kompetitor. Dan adanya pabrik yang sudah lama menjual benih sayuran. Pada bagian value proposition sendiri, di sini strength-nya kami ada benih sayuran yang berkualitas, kami turut berkontribusi dalam peningkatan gizi melalui benih sayuran, dan juga mensejahterakan petani lokal. Untuk weakness-nya sendiri, meski kami sudah menawarkan beberapa value, namun Semillas belum sepenuhnya terjangkau oleh semua orang. Dan untuk opportunities-nya sendiri, pada bagian desain, kami perlu menambah variasi jenis-jenis benih sayuran yang tadinya kami hanya mengambil satu jenis sayuran saja, kita bisa meng-create beberapa jenis sayuran lain. Dan untuk price-nya sendiri, peningkatannya itu menyesuaikan jumlah dan jenis benih yang nantinya dipesan pembeli. Dan untuk traits, untuk ancaman pada bagian value proposition ini, tersedianya produk substitusi. Pada bagian channel sendiri, strength-nya ada Semillas Farm website dan media sosial. Untuk weakness-nya sendiri, kami belum menyediakan toko online untuk akses secara langsung atau tatap muka. Dan untuk opportunities-nya, kami perlu membuat toko online Semillas milik kami pribadi, dan juga menjalin partner store dengan Bibit Online, Shopee, Lazada, dan lainnya. Dan untuk ancamannya sendiri, banyak kompetitor yang sudah menggunakan marketplace. Pada bagian customer relationship sendiri, kekuatan kami itu melakukan diskon dan promo menarik. Lalu yang kedua ada memberikan respon atau umpan balik pada pelanggan, seperti respon kami kepada partner atau retailer. Untuk weakness-nya sendiri, bisnis ini masih tergolong baru, jadi adanya kemungkinan kurang dikenal, jadi customer switching cost-nya itu masih rendah. Dan untuk opportunities-nya sendiri, kami perlu menambah automate service di toko online pribadi kami dan di marketplace-nya. Lalu ada personal assistant melalui WhatsApp, DM Instagram, Facebook, atau SMS. Dan untuk ancamannya sendiri, setiap kompetitor lain pasti memiliki cara dalam menjalin hubungan dengan pelanggan mereka, entah itu hubungan yang baik ataupun yang sangat spesial. Pada bagian revenue stream sendiri, untuk kekuatan kami ada asset sale, yaitu penjualan benih sayuran serta subscription. Untuk kelemahannya sendiri belum ada. Dan untuk opportunities-nya, kami melakukan cross-selling dari jaringan mitra, yaitu dengan menaikkan harga dengan hadirnya jenis produk baru. Dan untuk
ancamannya sendiri, margin masih dipengaruhi oleh kompetitor dan teknologi. Lalu di key resources, di sini kekuatan kami ada owner beserta seluruh tim, lalu ada Semilas Farm Platform, nama brand itu termasuk pabrik juga, dan untuk kelemahannya sendiri, key resource itu mudah direplikasi. Dan untuk opportunities, dengan hadirnya tenaga ahli dan petani berpengalaman, semakin bagus untuk diajak berinovasi. Dan untuk ancamannya sendiri, biasanya ada staf atau karyawan pindah atau mereka seolah-olah merasa bosan. Lalu untuk key activitiesnya, di sini strength-nya kami ada platform development, pemulihan tanaman di pabrik sekaligus pengelolaan limbah kembali, sampai proses distribusi benih sayuran. Dan di sini kelemahannya kami hanya menyediakan platform dan juga produksi masih tergantung musim panen. Dan untuk opportunities-nya sendiri, kami perlu peningkatan dan standarisasi dalam layanan, lalu adanya penjadwalan untuk mengantisipasi adanya kendala musim panen. Dan untuk ancamannya sendiri, di sini kompetitor itu sudah berpengalaman dalam segi pelayanan platform, budidaya benih sayuran dalam jumlah banyak meski belum musim panen. Dari key partnership sendiri, kekuatannya kami ada petani Indonesia, pemasok sayuran, serta toko-toko pertanian. Dan untuk kelemahannya sendiri, terkadang mitra itu terkendala, seperti kehabisan sayuran busuk, atau belum panen. Dan untuk opportunities-nya sendiri, kami ingin menambah mitra baru agar tidak tergantung pada satu mitra. Dan kami mengembangkan strategic alliance between non-competitors, yaitu ladang perkebunan. Dan untuk ancamannya sendiri, mitra itu bisa jadi sudah bekerja sama dengan kompetitor. Lalu produksi masih tergantung penyedia sayur yang nantinya akan kami olah menjadi benih. Lalu yang terakhir, toko pertanian itu juga terkadang berpartner dengan kompetitor. Lalu pada bagian cost structure ini, di sini strength-nya kami ada salary, ada sales and marketing, equipment development and maintenance. Untuk kelemahannya sendiri, naik turunnya biaya pengeluaran tidak menentu. Jadi seperti tergantung biaya perawatan dan pengiriman sesuai lokasi dan jenis peralatannya. Dan untuk opportunities-nya sendiri, kami harus sering melakukan evaluasi dan survei pasar untuk antisipasi perubahan biaya-biaya variabel tertentu. Dan untuk threats-nya sendiri, pada cost structure ini, biaya produksi atau bahan baku mudah naik. Lalu kita masuk pada bagian Blue Ocean Strategy. Di sini pada bagian customer segmentnya, kita perlu meng-create lagi, yaitu ahli botani atau orang yang hobi berkebun. Lalu ada bapak atau ibu rumah tangga, serta pelajar atau siswa sekolah untuk memenuhi tugas penelitian. Lalu untuk peningkatannya sendiri atau raise, kami perlu meningkatkan lagi dan lagi pada petani lokal di seluruh Indonesia. Lalu pada bagian value proposition sendiri, kami perlu meng-create aneka benih, sayuran dan buah yang praktis, yang dapat dipesan kapanpun tanpa khawatir bahwa benih itu palsu, dan juga kemasan seperti double ziplock untuk branding produk asli lokal yang berkualitas. Dan untuk race-nya sendiri, di sini ada produk benih sayuran yang bisa dijangkau lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Lalu untuk reduce, itu ada pengurangan pada harga yang cenderung mahal, di mana nantinya itu tergantung dari jenis dan jumlah yang dipesan pelanggan, jadi menyesuaikan tingkat pengelolaan dan kesulitan. Dari sisi channels-nya, di sini kami perlu meng-create toko online milik sendiri, lalu kita perlu berpartner dengan toko online seperti Bibit Online, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Dan untuk race-nya sendiri, kami perlu meningkatkan pada Semilas Farm website dan media sosialnya. Pada bagian customer relationship, di sini kami perlu meng-create, yaitu automate service di toko online pribadi kami dan marketplace. Lalu ada personal assistant melalui WhatsApp, dan Instagram, atau Facebook, dan SMS. Dan untuk race-nya sendiri, kami perlu meningkatkan pada pelayanan diskon dan promo menarik, lalu meningkatkan respon atau umpan balik pada pelanggan seperti respon kami kepada partner dan retailer. Dan untuk bagian revenue stream, di sini kami perlu meng-create produk baru dengan harga dan margin lebih tinggi dan cross-selling. Lalu di sini untuk
race-nya sendiri, kami perlu meningkatkan penjualan benih sayuran serta sisi channeling. Pada key resource, kami mengambil bagian race dan reduce, di mana race-nya sendiri kami perlu meningkatkan daya kerja owner beserta seluruh tim, dan Semilas Farm Platform beserta brand. Lalu untuk reduce-nya sendiri, kami akan mengurangi beberapa tenaga kerja yang sekiranya kurang cakap dalam bekerja. Untuk key activities-nya sendiri, yang perlu di-create adalah peningkatan dan standarisasi layanan. Lalu ada penjadwalan untuk mengantisipasi adanya kendala musim gugur. Dan yang perlu di-raise itu pada platform development, pemulihan tanaman di pabrik sekaligus pengolahan limbahnya kembali. Dan untuk reduce-nya sendiri, pada pendistribusian. Karena dengan adanya marketplace, proses pendistribusian kami terbantu. Karena kami tidak perlu ke sana kemari untuk mengirim, karena kami bisa memakai jasa kirim, dan biasanya pelanggan yang datang mengambil jumlah stok yang banyak dan ke pabrik. Lalu pada bagian key partnership-nya sendiri, kami perlu meng-create dengan menambah mitra baru agar tidak tergantung pada satu mitra, dan strategic alliance between non-competitors, yaitu ladang perkebunan. Kita perlu meningkatkan penjualan kami pada petani Indonesia, pemasok sayuran, dan toko-toko pertanian. Lalu pada bagian cost structure sendiri, kami perlu meng-create toko online sendiri yang baru dan variasi produk baru. Tentunya dengan hal tersebut, kami juga perlu meningkatkan biaya produksi dan biaya bahan baku. Untuk reduce-nya sendiri, kami mereduce biaya peralatan atau perlengkapan dengan merawat dengan baik, sehingga akan mengurangi resiko kerusakan atau penggantian mesin yang baru. Dan kami juga akan mengurangi biaya sales dan marketing karena terbantunya dengan adanya marketplace juga. Lalu untuk eliminate, kami belum menghilangkan biaya apapun dari proses perusahaan ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbaiki ke depannya dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.